Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ayu Efrita Dewi SHMH di mata kuliah Human Trafficking atau biasa disebut dengan perdagangan orang. Nah, jadi di Human Trafficking ini ada satu materi yang ingin saya sampaikan di video pembelajaran kali ini, yaitu tentang restitusi. Jadi restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang versi Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, mungkin rekan-rekan semua ada yang sudah pernah membaca atau sudah pernah tahu apa itu restitusi. Nah, saya rasa teman-teman mungkin di rumah sudah pernah membaca atau bahkan sudah tahu apa sih restitusi itu sendiri. Nah, jadi kalau kita lihat restitusi, apa sih yang terbayang gitu? Restitusi dan retribusi apakah sama? Jelas berbeda. Nah, jadi kita lihat di sini restitusi itu adalah pembayaran ganti kerugian. Nah, jadi di sini ada namanya pembayaran ganti kerugian. Jadi pembayaran ganti kerugian ini apa? Jadi misalkan nih si A menjadi korban, lalu dia kehilangan sebagian harta bendanya dan dengan putusan pengadilan setelah diajukan, beliau mendapatkan ganti kerugian daripada si pelaku. Jadi apa tuh restitusi? Nah, restitusi itu pembayaran ganti kerugian yang dibebankan. Nah, yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Kalau bahasa Belandanya inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Atas apa? Atas kerugian yang ditimbulkan atau yang diakibatkan oleh si korban. Dalam bentuk apa kerugian tersebut? Dalam bentuk material ataupun dalam bentuk immaterial. Jadi korban yang menderita secara material maupun secara immaterial. Jadi ganti kerugian ini diberikan kepada siapa? Kepada si korban dan atau kepada si ahli warisnya. Nah, dari sini kira-kira sudah tergambar belum apa itu restitusi? Jadi restitusi itu adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan oleh atau kepada pelaku tindak pidana berdasarkan kekuatan hukum tetap, ya kan? Berdasarkan kekuatan hukum tetap yang mana akibat daripada kerugian material maupun immaterial yang diderita oleh korban ataupun ahli waris. Berarti sudah tahu ya apa itu restitusi. Nah, jadi nanti kalau misalkan saya teruskan materinya, insya Allah sudah paham ya. Jadi di sini kita kembali lagi saya tekankan judulnya adalah restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang. Nah, jadi di sini kita hanya bicara tentang bagaimana pelaksanaannya dan apa-apa saja sih yang termasuk di dalam restitusi ini. Nah, lalu kemudian kita lanjut. Di sini dapat dikatakan kapan sih gitu. Kalau orang kan pasti sering bertanya, apa sih restitusi? Terus kapan sih restitusi itu bisa kita dapatkan? Terus kemudian kalau misalkan nggak dibayar, gimana nih gitu. Itu kan pasti ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul. Nah, yang sekarang ini yang mau kita bahas adalah kapan sih restitusi itu dapat diajukan. Nah, jadi di sini apakah diajukannya pada saat di pengadilan atau pada saat proses penuntutan atau mungkin pada proses penyidikan. Nah, jadi di sini kita lihat
Menurut penjelasan pasal 48 ayat 1, jadi penjelasan tentang restitusi dalam pasal 48 ayat 1 itu mengatakan mekanisme daripada pengajuan restitusi itu dapat dilaksanakan. Nah, kita garis bawahi, dapat dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa pasal 48 ayat 1 mengatakan bisa bisa diajukan pada saat atau sejak korban melaporkan kasus. Nah, jadi di situ sejak kapan bisa dilakukan pengajuan restitusi, yaitu tadi sejak kasus tersebut dilaporkan kepada kepolisian. Jadi sudah bisa begitu, misalnya ada korban si A atau si B menjadi korban TPPO atau human trafficking, lalu kemudian dia melaporkan ke pihak yang berwajib atau ke polisi. Nah, langsunglah dia mengajukan restitusi. Oke. Nah, jadi nanti restitusinya itu dijalani atau ditindak bersamaan dengan penanganan kasusnya atau tindak pidananya. Jadi berbarengan gitu. Jadi terus dia berbarengan dari proses penyidikan, terus proses penuntutan, lalu di proses pengadilan. Nah, ada lagi pertanyaan yang timbul. Apa saja yang termasuk dari restitusi? Nah, jadi pasti ada yang bertanyakan, apa sih yang termasuk daripada restitusi? Apakah hanya uang saja mungkin, atau harta benda mungkin? Nah, jadi di sini kita lihat di dalam pasal yang ada dalam Undang-Undang TPPO, kita lihat di dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Kita lihat di dalam pasal 48 ayat 2. Nah, kita lihat di sini. Yang pertama itu ada kehilangan kekayaan atau penghasilan. Nah, jadi mungkin pada saat si korban menjadi korban TPPO yang tadinya dia memiliki harta kekayaan, karena dia diiming-imingi untuk bisa menjadi menjadi TKW mungkin di salah satu negara, dia harus menjual beberapa harta kekayaan atau hasil atau penghasilan yang ia punya selama ia bekerja atau selama ia hidup. Dia jual terus kemudian rugi misalnya. Nah, itu adalah kehilangan daripada kekayaan atau penghasilan. Lalu penderitaan. Nah, penderitaan ini sebenarnya mungkin dari segi fisik, mungkin dia menderita, jadi ganti ruginya seperti apa. Nah, jadi itu ada juga di dalam ketentuan undang-undang. Lalu yang ketiga, biaya untuk tindakan medis dan atau psikologis. Nah, kalau yang pertama tadi penderitaan yang dimaksud itu adalah penderitaan secara fisik, mental, atau jiwa gitu ya. Nah, tapi kalau yang ketiga adalah restitusi ganti kerugian dari sisi biaya perawatan. Jadi misalkan si A korban tindak pidana perdagangan orang, lalu dia mengalami seperti gangguan mental gitu, misalnya traumatik yang tinggi atau apa. Nah, dia harus ke psikiater atau ke psikolog atau ke dokter kejiwaan. Otomatis itu membutuhkan biaya. Nah, maka ada biaya atau biaya untuk tindakan perawatan medis secara perawatan medis dan atau psikologis. Nah, jadi di situ biayanya diberikan oleh si pelaku tadi. Nah, lalu yang keempat, kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang. Nah, ini kerugian lainnya apa saja, pokoknya selain daripada kehilangan harta kekayaan, penderitaan dan juga biaya perawatan. Nah, jadi inilah yang apa saja yang termasuk daripada restitusi atau ganti kerugian tadi. Jadi yang akan digantikan oleh pelaku itu apa saja ya, inilah kriterianya, ada 4.
Jadi nggak hanya uang, nggak hanya bentuk yang lainnya, tapi di situ ada biaya perawatan, ada penderitaan fisik, ada penderitaan psikologis, itu lengkap. Lalu yang berikutnya kita masuk dalam pasal 49 ayat 1 sampai dengan 3. Nah, di sini kita tadi sudah bicara apa saja yang termasuk daripada restitusi. Nah, kali ini kita masuk kepada pelaksanaannya. Nah, bagaimana pelaksanaan restitusi menurut Undang-Undang TPPO atau pasal 49 ayat 1 sampai dengan 3. Nah, di sini ada 3 kriteria. Yang pertama, pelaksanaan pemberian restitusi itu dilaporkan kepada ketua pengadilan. Jadi, yang mana ketua pengadilannya itu adalah yang memutuskan perkara. Jadi disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi tersebut. Nah, di dalam hukum bukti itu kan memang salah satu bukti itu adalah salah satu syarat untuk perkara itu bisa dinaikkan atau tidak. Nah, begitu juga dengan pembayaran restitusi. Jadi kalau misalkan dia memiliki tanda bukti pelaksanaan restitusi, maka restitusi tersebut bisa dilaksanakan atau bisa dibayarkan atau bisa diberikan. Nah, yang kedua, setelah ketua pengadilan menerima tanda bukti, jadi kalau ketua pengadilan sudah menerima tanda bukti, maka ketua pengadilan itu harus mengumumkan pelaksanaan restitusi di papan pengumuman yang bersangkutan atau di papan pengumuman pengadilan tersebut. Jadi misalkan si A mau meminta restitusi, kemudian dia pergi ke pengadilan, dia memberikan tanda bukti pelaksanaan restitusi, kemudian ketua pengadilan menerima tanda tersebut, lalu kemudian ketua pengadilan membuat pengumuman di papan pengumuman bahwa akan ada dilaksanakan restitusi. Nah, yang ketiga, salinan bukti pelaksanaan itu diberikan kepada korban ataupun ahli waris oleh pengadilan. Nah, jadi begitu pengadilan sudah mendapatkan, terus kemudian pengadilan juga memberikan salinan tersebut ke keluarga korban. Nah, itu ada 3 jenis pelaksanaan pemberian restitusi. Nah, kita lanjut lagi. Nah, tadi kan restitusinya apabila berjalan nih. Nah, kalau misalkan restitusinya tidak berjalan, bagaimana sikap yang harus dihadapi oleh si korban? Nah, jadi undang-undang itu sudah mengatur, undang-undang telah mengatur apabila restitusi tidak dilaksanakan, konsekuensi yang diberikan kepada pelaku itu apa. Nah, kita lihat di dalam pasal 50 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Jadi apabila restitusi tidak berjalan, maka di sini ada 4 ketentuan. Yang pertama, apabila tidak dilaksanakan, maka korban atau ahli waris wajib memberitahukan kepada pihak pengadilan agar pihak pengadilan memberikan memberikan suatu surat lah gitu, surat peringatan kepada si korban. Jadi apabila tidak diberikan restitusi tersebut, maka korban wajib melapor kepada pengadilan. Nah, yang kedua, kalau misalkan pengadilan sudah menerima nih gitu, sudah menerima laporan, apa yang dilakukan oleh pengadilan yaitu memberikan surat peringatan tertulis. Nah, supaya dia harus peringatan tertulis untuk si pelaku melaksanakan kewajibannya. Yang ketiga, kalau misalkan tidak dilaksanakan juga gitu kan, maka harta kekayaan pelaku harus dilelang dan hasilnya harus dijadikan pembayaran ganti kerugian. Jadi hasil lelang harus menjadi pembayaran ganti kerugian. Nah, yang keempat, kalau nggak dibayar juga atau kalau nggak dilaksanakan juga, maka harus diberikan hukuman pengganti atau hukuman pidana kurungan pengganti selama 1 tahun. Nah, inilah
konsekuensi yang diberikan yang diberikan oleh pengadilan kepada si pelaku. Jadi ada 4 kriteria. Yang pertama wajib melapor, yang kedua memberikan surat peringatan secara tertulis, yang ketiga kemudian melelang harta kekayaan pelaku, dan yang keempat itu memberikan pidana pengganti berbentuk pidana kurungan selama 1 tahun paling lama. Nah, itulah bentuk dari atau konsekuensinya. Nah, itu dulu mungkin materi yang bisa saya sampaikan tentang restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang. Nah, di sini ada sih mekanismenya sudah saya buat juga, mekanisme pengajuan restitusi. Nah, jadi di sini yang pertama, sebelum persidangan itu kita lakukan pengajuan restitusi di kepolisian, pengajuan restitusi di kejaksaan. Lalu yang kedua, setelah di persidangan, pada saat persidangan, pengajuan restitusi sebelum tuntutan oleh jaksa, pemberian restitusi dicantumkan dalam putusan, dan yang ketiga, restitusi dilaksanakan sejak dijatuhinya putusan. Nah, setelah persidangan, pemberiannya itu dilakukan 14 hari sejak putusan itu diperoleh hukum tetap. Lalu yang kedua, jika pelaku tidak mampu membayar, maka dikenai pidana kurungan. Nah, itu dulu materi kita hari ini. Semoga rekan-rekan semua paham dan mengerti. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.